Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas E semester 1 prodi Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Antropologi. Kami akan menjelaskan hasil wawancara kami demi menuntaskan tugas KKN yang berupa proyek pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya akan menjabarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu informan yang bernama Bapak Adi Wijaya, SPD, yang merupakan salah satu guru bidang studi Penjaskes di Sekolah Swasta Menengah Pertama Brigjen Katamso II Medan. Hanya saja ketika ia ingin memerintahkan sesuatu, baik itu perihal tenaga, ia tidak akan mengembankan hal-hal berat kepada siswa perempuannya, melainkan kepada siswa lelaki. Dalam pembelajarannya, informan tersebut selalu menanamkan nilai-nilai moral, seperti setiap individu sudah seharusnya mensyukuri kekurangan fisik yang ada pada dirinya, karena di balik itu semua mereka juga harus menyadari terdapat kelebihan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Dalam perihal emosional, informan juga dituntut untuk menyikapi siswa secara tenang dan memberi solusi atas pengendalian dan dampak terhadap emosional yang mengganggu di antara anak-anak remaja tersebut agar tidak memicu terjadinya konflik. Ia mengatakan kebanyakan anak di usia remaja masih labil dalam menyikapi setiap sesuatu yang ia hadapi. Tetapi di umur mereka yang saat ini pula, mereka cukup mudah memahami arahan dari seorang guru kepada murid karena usia mereka yang beranjak mulai dewasa. Informan menyampaikan kepada saya, dalam memperoleh himpunan nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku, pastinya ia telah menetapkan tata tertib yang telah disepakati bersama. Serta ia juga telah mendiskusikan dan memberi sosialisasi kepada setiap murid atas dampak yang akan terjadi terhadap krisis moral yang ada pada remaja. Hal ini ia lakukan guna memberikan arahan baik terhadap siswanya agar dapat berjalan sesuai jalur yang seharusnya anak-anak remaja lakukan. Di akhir penutup, Bapak Adi Wijaya juga mengatakan kepada saya bahwasannya tugas-tugas perkembangan remaja itu dapat terlaksana secara baik, tergantung pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Jika di dalam rumah ia mendapat perlakuan dan kontrol yang baik dari orang tuanya, di sekolah ia juga memahami apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan para guru-guru. Serta jika kepada beliau, saya memberikan beberapa pertanyaan yang merujuk pada instrumen mini riset pada mata kuliah perkembangan peserta didik, sehingga saya dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang informan tersebut berusaha sebaik mungkin memperlakukan seorang murid layaknya pengganti orang tua mereka saat tidak berada di rumah. Ia juga berusaha memposisikan diri sebagai seorang mediator, pemberi perhatian, serta pemberi motivasi kepada para siswanya. Informan mengatakan, mereka para guru sudah seharusnya dituntut untuk dapat berkomunikasi secara terbuka dan gamblang kepada para siswanya. Mereka para guru juga dituntut untuk dapat menanamkan sebuah pemikiran kepada para siswanya bahwa anak-anak tersebut adalah individu yang unik karena mereka tidak seiras, baik itu dalam watak, perilaku, bakat, kekurangan maupun kelebihan. Nah, ketidakseirasan itulah yang akhirnya menjadi keistimewaan bagi mereka. Selain itu, dalam usaha informan mencapai peran sosial pria dan wanita pada anak, Bapak Adi Wijaya tidak pernah membedakan mana siswa yang berkelamin laki-laki maupun berkelamin perempuan. Sebagai contoh, dalam pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara,
Ia membebaskan siapapun yang ingin mencalonkan diri dengan rasa tanggung jawab untuk mengemban tugas-tugas tersebut, baik itu laki maupun siswa perempuan, untuk akhirnya dipilih dengan teman-temannya sebagai perangkat kelas. Jika ia dapat memilah-milih lingkungan pertemanan yang baik, maka besar kemungkinan pula tugas-tugas perkembangan di usia remaja akan terrealisasi secara baik pula. Selamat pagi semuanya. Saya Herlina Situmorang ingin mempresentasikan hasil wawancara mini riset saya. Wawancara ini saya lakukan di tempat tinggal saya, yaitu di Bagan Batu, Provinsi Riau. Informan saya bernama Ibu Asni Riani, umur 32 tahun, pekerjaan sebagai guru di SMP swasta Bina Siswa Perkebunan Kayangan. Upaya yang dilakukan Ibu Asni Riani sebagai guru bidang studi dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remaja usia sekolah menengah. Dalam mencapai hubungan yang baru, yang lebih matang dengan teman sebaya mereka, baik dengan pria maupun wanita, Bu Asni mengkondusifkan kelas setiap ada siswa baru supaya siswa baru merasa nyaman berada di sekolah tersebut sehingga dia dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Beliau menggunakan model pembelajaran yang interaktif, memberikan edukasi kepada siswa tentang pemahaman kodrat perempuan dan laki-laki. Sebagai guru bidang studi, Bu Asni memberitahukan kepada siswanya agar tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Menurut beliau, guru itu sebagai teladan bagi siswanya, bagaimana kepribadiannya dalam menyikapi segala sesuatu di depan umum, tentunya akan ditiru oleh siswanya. Bu Asni tidak terlalu menyarankan siswanya untuk mempelajari apa yang seharusnya mereka lakukan, supaya setiap siswanya merasa tidak terlalu diatur dan dapat mengekspresikan dirinya, tentunya dengan pengawasan guru. Beliau menjadi model dalam melakukan peran sosial supaya siswanya melakukan peran sosial yang baik. Guru mengajarkan agar setiap siswanya menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Memberikan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki fisik yang berbeda dan pertumbuhan itu masih akan tumbuh dengan baik. Selalu mengatakan kepada siswanya bahwa tidak ada manusia yang memiliki fisik yang sempurna dan harus selalu untuk menerima diri sendiri tanpa adanya rasa insecure. Sebagai guru bidang studi, mampu memahami emosional siswa yang sering tidak stabil. Beliau sering menceritakan perjalanan hidupnya sampai ia menjadi guru, agar menjadikan itu sebuah motivasi kepada siswanya untuk belajar lebih giat dan mencapai cita-cita mereka. Beliau sebagai guru bidang studi selalu memantau perkembangan hasil belajar, pendidikan kewarganegaraan siswa, dan menanamkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka menjadi manusia yang mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Bu Asni selalu mengajak siswanya untuk menyanyikan lagu kebangsaan sebelum proses pembelajaran dimulai. Tidak kalah penting, sebagai guru bidang studi menerapkan tingkah laku sosial yang bertanggung jawab kepada siswa. Memantau kehadiran siswanya setiap masuk kelas agar tidak ada siswa yang berani untuk tidak sekolah tanpa alasan. Menurut beliau, masa remaja adalah masa di mana peralihan sifat kanak-kanak menjadi remaja, sehingga remaja cenderung ingin mencoba sesuatu yang baru. Untuk itu, beliau selalu menekankan kepada siswanya bahwa pergaulan bebas tentunya akan memiliki resiko. Sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Hasil wawancara ini bertujuan untuk menguatkan bukti subjek atas penelitian yang kami laksanakan. Pada wawancara penelitian yang bertema perkembangan sosial remaja, kami mewawancari salah satu seorang informan yang bernama Makmus Reka, yang berprofesi sebagai kepala sekolah SMP Lubulayan. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan sosial remaja adalah suatu progresif organisme. Dalam konteks ini adalah remaja awal yang mengalami masa pubertas. Perkembangan sosial dan kepribadian pada masa remaja, yang berarti perkembangan sosial berarti perubahan dalam berhubungan dengan orang lain, keluarga, teman, atau kelompok masyarakat.
Perkembangan sosial adalah proses belajar menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Dalam wawancara ini, kami menanyakan kepada Informan sebagaimana perkembangan sosial remaja pada SMP Lobulayan. Selaku pengetahuan Informan mengatakan hubungan sosial siswa-siswi di sini berjalan dengan baik. Tetapi masih ada yang berperilaku tidak senonoh karena faktor pergaulan yang bebas. Maksud dari berperilaku yang tidak senonoh ini, Informan menjelaskan banyak siswa-siswa di SMP Lobulayan yang ikut-ikutan karena pergaulan temannya. Bisa kita ambil kesimpulan dari mereka merokok karena mereka mengikuti teman-temannya juga merokok, atau faktor pergaulannya juga. Bagi kita melihat anak-anak remaja merokok, oleh karena itu Informan menjelaskan bahwa siswa SMP Lobulayan kebanyakan merokok karena faktor pergaulan. Dalam wawancara kali ini, kami menanyakan kepada Informan bahwa bagaimana tingkat kematangan emosional para siswa SMP Lobulayan menangani emosional jika menghadapi teguran dari guru. Dari hasil wawancara ini, Informan mengungkapkan bahwa siswa-siswa di sini masih menghormati guru-gurunya, yang berarti bahwa kematangan emosional siswa stabil, tidak ada tindakan kekerasan seperti yang ada di media sosial. Hal ini memungkinkan bahwa didikan orang tua di mana di desa itu didikan orang tua masih kental dengan sistem adatnya. Terima kasih.